Satu-satunya yang ada itu adalah bahwa kita memang harus mengikuti skema yang dibuat sendiri oleh Tuhan. Kalau Tuhan itu memang ada. Ya, kita diciptakan ya hanya menyenangkan, jadi permainan Tuhan aja sebenarnya. Karena ya dia udah tahu ujungnya. Ya buat apa kita hidup? Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling gagal. Dan Tuhan sendiri malu untuk mengakuinya. Saya setuju dengan hukuman mati gitu. Apalagi hukuman mati buat koruptor itu saya setuju. Setuju gitu. ya? Setuju. Saya juga setuju. Tapi saya nggak berharap hukumannya tuh langsung mati. Siksa dulu. Karena yang berhak untuk memutuskan nyawa seseorang dalam konteks kejahatan, ini residivis adalah polisi. Begal ditembak mati di tempat saya setuju. Karena yang membahayakan. Tapi jangan sampai mati. Mati boleh kalau polisi. Boleh. Kalau polisi. Kalau polisi. Di episode kali ini gue bakal ngobrol dengan Guru Gembul. Kita ngomongin tentang kenapa sih banyak orang yang mempertanyakan Tuhan. Aman ya, Aman ya, Kang? Tidak aman. Ayo. Oh ya, emang tidak aman. Yang topik kali ini tuh tidak aman. Oh gitu. Karena ini cukup menjadi perdebatan di media sosial. Permasalahan adab. Ya, karena minggu-minggu ini ya banyak kasus terjadi yang residivis ayam, maling ayam, dikeroyokin sampai meninggal. Terus akhirnya empati masyarakat ke anaknya. Iya, karena dilihat. Dan saya termasuk yang salah satu yang mengangkat isu itu. Tapi konteksnya bahwa sebenarnya ke anaknya ya, empatinya ke anaknya. Terus ada juga satpam yang ada di Jatiluhur. Oh iya. Yang dia menegur orang-orang makhluk Genzi, nggak jelas itu ya. Jelas itu, makhluknya jelas. Makhluknya jelas ya. Akhirnya ditemukan dalam keadaan diborgol dan mulut meninggal lah. Meninggal. Terus ada beberapa lagi kejadian-kejadian lainnya yang main hakim sendiri lah istilahnya. Sebenarnya saya pengen mulai dengan pertanyaan, batasnya tuh apa? Karena masyarakat terbagi dua. Ada yang menyatakan bahwa ya kalau emang salah hajar, apalagi yang residivis ini ya. Tapi itu agak bertentangan kalau di saya. Nggak apa-apa, tapi jangan sampai mati kalau menurut saya ya. Jangan sampai mati. Iya, kalau saya gitu loh. Karena yang berhak untuk memutuskan nyawa seseorang dalam konteks kejahatan, ini residivis adalah polisi. Begal ditembak mati di tempat saya setuju. Karena yang membahayakan. Tapi jangan sampai mati. Mati boleh kalau polisi. Boleh. Kalau polisi. Kalau polisi. Karena punya haknya. Oke. Nah, gimana kalau menurut Akang? Kita saya setuju. Kita tuh berbicara, Kang, pada ranah yang sepenuhnya itu gak bisa dibuktikan. Oke, menarik. Oke. Jadi maksudnya gini nih. Ada koruptor. Ya. Terus rakyat Indonesia hukum mati koruptor. Itu kan gak adil. Jadi maksudnya kita tuh gak bisa menghukum pada sesuatu yang tidak kita ketahui apa ujungnya. Maksudnya ujungnya itu apa, Kang? Coba kalau misalkan koruptor, dia melakukan korupsi 1.000 triliun. Dia merugikan rakyat. Dia bikin banyak orang gantung diri. Misalkan ya. Kemudian dia bikin perusahaan-perusahaan asing untung besar, sedangkan perusahaan-perusahaan Indonesia bangkrut. Dia bikin pokoknya semua yang jelek ditimpakan kepada Indonesia. Terus dia dihukum mati. Misalkan ya. Lah, dia ruginya apa? Kalau kita anggap bahwa roh itu tidak ada, dia tidak rugi apapun, udah aja hilang. Orang kalau nggak dimatiin juga dia tetap hilang kesadarannya. Kalau misalkan ya Tuhan itu menjadi ada, dia bakal masuk surga. Karena sudah terampuni misalkan. Karena Tuhan maha baik, dekat sama Tuhan. Misalkan yang seperti itu. Mind blowing banget tuh. Iya, misalkan. Mind blowing banget tuh. Nah, hukuman mati itu hukuman salah sasaran. Karena siapapun yang menderita adalah pihak yang ditinggalkannya. Itu fix. Aku setuju kalau itu. Sedangkan pihak yang tadi itu, kita tuh gak tahu dia tuh nanti di akhirat tuh digimanain. Katakanlah masuk surga, katakanlah masuk neraka, katakanlah diampuni, katakanlah hilang kesadarannya, dan sebagainya. Kita tuh gak pernah tahu. Hukum positif itu memastikan kepada kita bahwa semuanya itu harus bisa kita ukur, kita takar. Dan dari situlah kita bisa memahami keadilan itu seperti apa. Kalau ada orang ngebunuh 1.000 orang, dimutilasi dikit-dikit hidup-hidup, kejam banget kan? Terus dia tembak langsung mati. Lah, keadilannya di mana?
Ternyata yang menderita itu adalah keluarganya atau orang-orang terdekatnya karena kehilangan dirinya. Kita gak bisa ngukur penderitaan dia. Kita bisa ngukur penderitaan orang-orang yang disakitinya. Kita bisa ngukur penderitaan dari orang-orang yang dimutilasi hidup sama dia. Gitu. Kita bisa bayangkan, kita bisa berempati. Lah, orang yang mati itu apa? Kita tahu dari mana bahwa dia mendapatkan ganjaran yang semestinya. Iya, oke. Nah, iya, menarik ya. Jadi dalam hal ini saya tuh tetap menganggap bahwa saya setuju dengan hukuman mati gitu. Apalagi hukuman mati buat koruptor tuh saya setuju. Setuju gitu. ya? Setuju. Saya juga setuju. Tapi saya nggak berharap hukumannya tuh langsung mati. Siksa dulu. Atau lebih ke psikopat. atau biarkan dia ya. Berguna gitu. Jadi berguna ini dalam konteks positif. Jadi gini nih. Koruptor itu biasanya pinter. Data menunjukkan bahwa lebih dari 60% koruptor di Indonesia itu memiliki gelar lebih dari S1. Ya. S1 atau lebih gitu kan. Karena itu mereka itu adalah orang-orang pinter. Nah, kita paksa mereka kerja tanpa dibayar. Kita paksa mereka dengan imbalannya itu tidak disiksa hari itu kalau kamu kerja bener gitu. Misalkan gitu. Nah, jadi ya itu mah hanya wacana. Cuman maksud saya adalah dalam konteks keadilan, kita tuh gak bisa ngehukum mati orang seenaknya karena kita gak tahu setelah dia mati dia tuh dapat apa. Dan tidak setimpal dengan apa yang dia perbuat. Dan gak setimpal. Oke. Makanya jadi gini nih Kang, Akang beragama kan? Beragama. Nah, dalam konteks beragama, diciptakannya konsepsi tentang surga dan neraka adalah karena mereka tidak percaya bahwa hukuman duniawi itu berdampak adil terhadap pelaku kejahatan dan korbannya. Jadi kan dalam konsepsi agama itu neraka dibuat begitu mencengak, begitu menyeramkan karena mereka percaya hukuman duniawi itu sangat tidak adil. Ada orang yang kaya luar biasa, Akang pasti kenal, orang yang kaya luar biasa hasil ngerampok uang rakyat, kemudian dia dipuji sebagai pahlawan di dunia kita, di medsos dia dipuji-puji sebagai orang teladan apa segala rupa gitu. Sampai akhirnya dia meninggal dalam keadaan yang sangat-sangat terhormat dan baik. Padahal korupnya gila-gilaan. Ya. Saking besarnya korupnya dia, sampai bisa menyuap semua media agar memberitakan hal-hal positif sama dia. Nah, konsep orang beragama yang menciptakan surga dan neraka adalah kepercayaan bahwa hal itu tuh tidak adil. Makanya harus ada surga dan neraka. Nah, tapi kalau misalkan dalam hukum positif, kan hukum positif itu kita nggak mungkin ngambil salah satu konsep agama gitu kan? Iya. Kita nggak mungkin seperti itu. Nah, karena itu kalau dihukum mati, lah udah itu hilang terus penderitaan yang harusnya ditimpakan kepada dia mana? Harusnya jangan dulu dimatikan. Ada seorang filosof yang saya lupa lagi namanya, cewek itu orang Inggris. Dia tuh bikin sebuah konsep hukuman, nyuntikin zat ke dalam otak sehingga si otak itu merasakan pelambatan waktu kan. Ya. Jadi misalkan 1 jam tuh sama dia tuh kerasa setahun. Nah, masukin zat itu kemudian disiksa habis-habisan. Okay. Artinya cuman nyiksanya 1 jam padahal dia ngerasanya setahun. Nyiksanya 2 jam ngerasanya itu lama gitu. Banget. Nah, dia tuh gimana kalau misalkan kita seperti itu? Itu kan terukur. Zatnya kelihatan dan bisa terasa. Nah, ya, tapi itu sekali lagi ya itu pewacanaan. Maksud saya intinya itu hanya contoh-contoh. Tapi intinya balik lagi, kalau hukuman mati, siapapun yang memberikan hukuman mati kepada pihak lain, saya tuh kurang setuju. Jadi harus ada proses yang menyakitkan. Termasuk konteks karena kalau tadi konteks koruptor tuh kita clear. Kita bahas yang residivis tadi itu. Karena kalau yang security itu kan jelas dia tidak salah, dia sedang menjalankan tugasnya dan dia dikeroyok. Betul. Itu salah pasti ya. Betul. Yang residivis ini begal, ditembak mati itu kan jadi perbincangan. Bahkan Menteri HAM kita bilang itu melanggar HAM. Apa Komnas HAM yang ngomong seperti itu aku lupa. Enggak, Pak Pigai juga ngomongnya itu kan. Nah, batasnya itu apa? Kalau aku tadi jelas bahwa kalau begal, selama itu adalah aparat penegak hukum yang melakukan, dan itu adalah kejahatan, menurutku sah. Tapi ketika masyarakat, dan dalam konteks beramai-ramai, beramai-ramai. Iya, saya bilang tadi, kita tuh
kita tuh ada di sebuah ruangan di mana kita tuh tidak tahu ukuran, takaran, dan aturannya. Mana yang dimaksud dengan adil dalam hal ini tuh kita tuh nggak tahu. Misalkan Kang, misal ya, Akang tadi bilang kalau penegak hukum boleh, kalau masyarakat tidak boleh. Lah, kalau penegak hukumnya tidak jalan, kan masyarakat melakukan aksi main hakim sendiri adalah karena tidak ada hakim yang jujur, atau masyarakat tidak percaya ada hakim yang jujur, atau masyarakat tidak percaya bahwa kalau dia dilepas dikasihin sama polisi akan dihukum. Aksi main hakim sendiri adalah bentuk keresahan kolektif masyarakat terhadap satu kejadian yang tidak pernah diselesaikan. Benar kan? Ya. Kalau masyarakat merasa itu terselesaikan, masyarakat nggak akan main hakim sendiri. Tapi kita bawa lagi pada salah satu perdebatan filosofis di negara paling maju di dunia. Di Norwegia, Kang, penjahat paling jahat, mutilasi banyak orang, melakukan teror apa segala rupa, hukumannya itu adalah dipenjara di sebuah pulau yang sangat-sangat indah. Kemudian di situ dikasih rumah yang sangat bagus. Kemudian dia di pulau itu tuh dilepas bebaskan, disuruh beternak. Ada sipirnya, tapi jadi kayak tetangga. Sipirnya ada di satu rumah, ada rumah lagi, napi-napi itu. Dan mereka tuh biasa aja berjemur, terus mereka bekerja beternak, bertani, hasilnya dijual ke luar. Tapi mereka dikurung di satu pulau itu. Bagi mereka keadilan itu begitu. Wow. Karena apa? Karena ternyata pernyataan dari mereka adalah kami itu manusia, kami tidak punya hak untuk menghukum. Jadi yang kami lakukan adalah membina mereka agar menjadi orang baik. Dan terbukti di antara seluruh penjara di seluruh dunia, mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan tindakan kriminal berulang. Jadi bebas dari penjara itu hanya 15% yang melakukan kejahatan lagi. Sedangkan penjara di seluruh dunia termasuk di Indonesia, siapapun yang pernah masuk, keluar lagi, maka 80% melakukan tindakan lagi. Ya. Gitu kan? Betul. Nah, pendekatan dari orang Norwegia itu mengatakan bahwa kami itu cukup beradab sampai kami tidak menghakimi orang lain. Dia di penjara di sini untuk mengisolasi dia dari melakukan kejahatan kepada pihak lain, dan sambil itu kami bina terus agar dia menjadi orang baik. Dan beneran jadi orang baik. Apa yang membedakan? Ini juga jadi menarik. Bahkan aku pernah mengangkat jadi sebuah series. Waktu itu bareng sama teman-teman. Bisa kalian cek di Vision Plus. Namanya 12 hari. Itu sebenarnya terinspirasi dari kisah nyata. Di Kalimantan ada seorang anak yang waktu itu melindungi pasangannya atau ibunya, aku lupa, dari begal. Dan dia membunuh. Akhirnya anak tersebut dipenjara. Dipenjara cukup lama, 12 tahun, berapa tahun gitu. Keluar-keluar kan udah dewasa ya. Dan dia mengalami penolakan di masyarakat. Akhirnya dia berpikir bahwa lebih enak di dalam. Kenapa? Dia diterima. Dia diberikan makan, diberikan tempat tinggal. Berarti kalau tadi balik yang ke Norwegia tadi, yang bagus takarannya yang mana nih? Yang kayak Norwegia? Makanya yang saya bilang tadi, nggak ada rasa kita keadilan itu betapapun udah dirumuskan oleh begitu banyak orang, kita tuh masih buta dalam hal itu. Saya ngobrol sama admin saya. Iya. Dia tuh ketika saya menjelaskan tentang penjara di Norwegia itu yang khusus gitu ya. Terus dia bilang, "Oh iya ya, memang seharusnya begitu," gitu. Terus saya tantang balik. Kalau itu memang benar-benar keadilan, itu korban dari pembunuhan yang dia lakukan itu pasti nggak ikhlas lah. Iya dong. Keluarga saya dibunuh, pembunuhnya malah hidup aman, damai, tentram, baik di sebuah pulau yang sangat indah, dan dia harus beternak. Itu udah perasaan bapak-bapak yang financial freedom gitu. Iya. Ya, kayak gitu kan. Yang udah finish dengan hidupnya ya. Iya, udah finish. Kan dikasih, ya ampun kok gitu. Nah, tapi balik lagi, kata orang Norway, ya karena kami tidak berhak untuk menghukum. Kan kami manusia. Tidak berhak mengambil nyawa orang. Tidak berhak mengambil nyawa orang, tidak mengambil hak, dan kami mengurung, hanya mengisolasi agar dia tidak melakukan kejahatan. Nah, tapi kan kata si keluarganya, ya masa digituin juga, kalau gitu mau saya masuk penjara aja. Nah, jadi
balik lagi ya, sampai saat ini terkait dengan adab, keadilan, kebenaran dan sebagainya, kita tuh tidak pernah bersepakat atas hal itu. Kenapa orang Ukraina sama orang Rusia perang? Kenapa Muslim dan orang-orang Kristen itu suka gontok-gontokan sindir-sindiran? Kenapa orang Hindu dan Buddha rebutan tentang patung-patung mereka dan sebagainya? Adalah karena sampai sejauh ini kita tuh tidak pernah bisa mencapai konklusi tentang apa yang dimaksud dengan adil, apa yang dimaksud dengan benar. Nanti di kolom komentar pasti banyak penjelasan. Menurut saya yang dimaksud dengan adil adalah seperti ini, menurut saya yang dimaksud dengan adil adalah seperti itu, dan sebagainya. Ya silahkan, tetapi pada akhirnya saya yakinkan bahwa definisi keadilan itu pasti akan ada orang yang menolaknya. Nah, jadi terkait dengan... Selalu terbagi kelompoknya ya? Iya, jadi gini Kang, dalam dunia yang paling realistis, benar salah itu nggak pernah ada. Yang ada itu adalah keuntungan atau kerugian. Wah, bagus banget lagi. Itu dunia yang paling realistis. Nah, dunia yang paling iya kan? Karena aku juga pernah ngomong itu. Iya, aku punya pendapat bahwa adil itu ketika porsi lu tidak berkurang. Iya. Dan tidak adil itu adalah ketika porsi lu berkurang tapi porsi orang lain nambah. Iya. Karena akibat lu dikurangin. Iya. Lu merasa tidak adil. Iya, betul. Betul gitu ya? Oke. Nah, paham. Jadi walaupun itu tuh nanti didiskusikan sebenarnya ya. Tapi balik lagi. Jadi kita kenal kebenaran dan keadilan itu hanya ketika kita jadi manusia. Tapi bagian terbesar dari kehidupan kita sebenarnya adalah makhluk hidup yang berevolusi sebagai hewan. Nah, ini bahasa yang kontroversial. Yang ini gimana? Atau aku pengen nanya. Oke, jadi gini. Kalau ada harimau makan kijang, adil nggak? Wah, susah juga nih. Ya, dia kan ngisi perut. Hewan binatang lagi. Nah, inilah dalam bahasa yang agak nyeleneh. Ini istilah saya aja. Boleh. Inilah paradoks kehidupan. Paradoks kehidupan itu adalah kita hanya bisa hidup setelah membunuh pihak lain. Iya kan? Kita, makhluk hidup di alam semesta ini, tidak pernah bisa hidup tanpa harus mencelakai atau membunuh pihak lain. Serius? Akan sebutkan bagaimana... Konkretnya gimana? Konkretnya, oke. Ini fenomena, ini kontroversi banget nih. Apa konteks kecilnya deh? Oke. Akang makan dengan membunuh pihak lain sebelumnya kan? Ya makan ayam ya. Iya, ayamnya mati kan? Kalau sayuran, padinya, iya sayurnya juga mati kan, dicabut kan? Anjir. Kapan hanya dua zat yang menjadi daya topang kehidupan manusia dan itu sebelumnya tidak pernah hidup, itu cuma dua, air sama garam. Sisanya kita mengkonsumsi itu karena sebelumnya pernah hidup. Makanya dalam pelajaran biologi kita tuh disebutnya konsumen. Iya. Tapi pernyataan itu tuh cukup menggoncangkan pikiran. Menggoncang iman. Menggoncang iman dan pikiran. Tidak ada manusia hidup yang tidak membunuh pihak lain. Pasti. Dan bukan hanya manusia, hewan juga begitu. Hewan-hewan itu harus membunuh pihak lain agar mereka bisa bertahan hidup. Nah, karena gini nih, rumusan berikutnya. Karena setiap makhluk hidup itu... Nah, ini yang creepy ya. Karena setiap makhluk hidup itu selalu pengen hidup, maka dia dipastikan akan membunuh pihak lain kan? Pelan-pelan. Setiap makhluk hidup pasti ingin hidup. Iya kan? Betul. Dengan cara maka dia harus membunuh pihak lain. Itu alamiah. Nah, itu kita nggak tahu itu adilnya di mana. Kita tuh nggak tahu. Oke. Kita nggak tahu kan. Tapi yang lebih membingungkannya lagi termasuk Sumanto ya? Ya. Oke. Nah, tapi yang lebih membingungkannya lagi adalah kita tuh nggak pernah tahu kenapa kita takut mati. Kita nggak tahu kan kenapa kita takut mati. Jadi semua dorongan naluriah kita adalah untuk hidup. Bahkan ketika kita mau mati pun kita harus bereproduksi dulu agar gen kita tuh tetap hidup. Tapi intinya kita tidak pernah mau mati. Kita melakukan segala cara agar kita hidup dan kita melakukan segala cara untuk menjauhi diri dari kematian dan kecelakaan. Akang mencari nafkah sebanyak-banyaknya adalah rumusan paling jauhnya adalah untuk semakin menjauhi potensi mati.
Karena kalau semakin banyak uang, semakin kecil kemungkinan kelaparan, semakin kecil kemungkinan dipalak orang, ya kan? Semakin kaya, semakin gitu kan? Semakin jauh. Nah, pertanyaannya adalah kenapa makhluk hidup itu takut mati? Jangan-jangan di balik kehidupan itu, kematian itu jangan-jangan sangat-sangat buruk, Kang. Jangan-jangan ada kesadaran bahwa setelah kita mati itu buruk banget sampai kita tuh tidak pernah mau untuk menjadi mati. Dan nilai-nilai dan norma-norma yang kita sadari sekarang itu didasarkan kepada keinginan kita untuk hidup. Kenapa orang tidak boleh mencuri? Karena dia mengambil hak orang lain. Kenapa hak orang lain itu diambil berarti rugi? Karena semakin membesarkan potensinya untuk dia mati. Kalau hartanya diambil, potensi dia mati itu lebih besar kan? Ya. Nah, kayak gitu kurang lebihnya. Nah, jadi nah, makanya kita tanyakan kepada Tuhan, pada Yesus. Iya. Iya. Ya, pada Yesus tiba-tiba. Kalau Tuhan, saya mohon maaf ya, ini karena di situ ada posternya. Ya, ada posternya ya. Ada poster Yesus. Kalau seandainya Tuhan Yesus atau Tuhan atau Tao atau apapun itu mengajarkan kepada kita keadilan, lalu kenapa Tuhan bikin skema di mana kita hanya bisa bertahan setelah membunuh pihak lain? Kenapa harus dibikin skema itu, tapi di sisi lain kita diajarin keadilan dan kebenaran? Coba jelasin. Nah, itu jadi pertanyaan selanjutnya. Jadi aku pengen nanya. Oh yaudah, nanya nanti saya jawab. Iya, mending Akang yang jawab karena pasti saya tidak bisa menjawabnya. Berarti, wah ini jadi menarik nih. Jadi kenapa manusia diciptakan? Ini pertanyaan-pertanyaan orang yang mempertanyakan ketuhanan ini. Kenapa manusia diciptakan? Buat apa manusia diciptakan? Kalau pada akhirnya sebenarnya tanpa kita sadar kita harus membunuh kehidupan orang lain, kehidupan yang lain juga. Ya, satu-satunya jawaban adalah bahwa sebenarnya tidak ada yang namanya moral, tidak ada yang namanya keadilan, tidak ada yang namanya kebenaran. Satu-satunya yang ada itu adalah bahwa kita memang harus mengikuti skema yang dibuat sendiri oleh Tuhan. Kalau Tuhan itu memang ada. Kenapa gitu terakhirnya? Sebab ini penting ya. Iya. Kalau Tuhan dibuat ada, konsekuensinya adalah Tuhan itu menjadi maha kejam. Nah, kenapa? Oke, kita nggak usah bahas. Oke, pindah. Nggak. Aku pengen lebih dalam lagi. Tapi kita nggak usah. Ini buat yang nonton jangan mengambil konteks dari sudut pandang agama ya. Ya, ini dialog ya. Jangan kayak wah ini sesat nih, ini apa nih? Jangan. Yang jadi menarik ini harusnya obrolan ini bisa memperkuat kita menjadi seorang yang beragama. Okay. Aku pengennya obrolan ini jadi itu. Oke, kalau gitu saya mengarah ke sana. Ya. Pada akhirnya statement Akang tadi bisa membuat bahwa oh berarti emang benar Tuhan itu tidak ada, itu satu. Yang kedua, kan jadi kontradiktif. Tuhan maha pengasih, jadi Tuhan maha kejam. Kalau konteksnya tadi yang seperti itu tadi, tidak ada keadilan, tidak ada moral dan lain-lain. Terus, aku bahkan pernah dengar obrolan seperti ini, bahwa ya kita diciptakan ya hanya menyenangkan, jadi permainan Tuhan aja sebenarnya. Karena ya dia udah tahu ujungnya. Ya buat apa kita hidup. Oke. Itu satu. Yang kedua adalah bahkan ada di satu pertunjukan stand up yang mengatakan bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling gagal. Dan Tuhan sendiri malu untuk mengakuinya. Oke sih. Karena itulah kenapa di hari ke-7 dia istirahat. Karena dia frustasi nyiptain manusia. Ada itu jangan dikasih tahu, ada itu mungkin dia pengen jual digital downloadnya, tapi ada pernah bahas di stand up itu. Menurut dari Akang seperti apa? Ini nyambung semua nih, gitu loh kan? Gitu. Iya, jadi saya harap teman-teman semua berlapang dada gitu ya. Iya. Dengerinnya dengan ikhlas ya, jangan yang mengatasnamakan agama. Enggak. Ini kita malah gue pengennya adalah obrolan ini membuat kita semakin yakin bahwa Tuhan itu ada. Oke. Nah, gini Kang, pertama, segala sesuatu yang kita labeli maha itu kontradiksi tanpa kecuali. Kalau kita labeli dia maha, maka itu bukan mahasiswa ya. Tapi kalau kita labeli itu maha kuat, maha perkasa, maha kasih dan sebagainya, maka tak ada satupun dari sifat-sifatnya yang tidak kontradiksi. Semuanya kontradiksi. Kita sebut, Akang
sebutkan maha apa, misalkan Tuhan ya, sifat-sifatnya maha apa, sebutin 2 aja. Pasti kontradiksi. Maha pengasih, Maha pengasih, maha pengampun. maha pengampun. Kontradiksi, Kang. Kalau misalkan kalau dia maha pengasih, maka dia seharusnya tidak menciptakan dosa, tidak mungkin menciptakan kesalahan, tidak mungkin menciptakan sesuatu yang menyakitkan. Karena semua hal yang menciptakan kesalahan itu pasti menyakitkan. Salah itu kan pasti menyakitkan untuk diri kita atau untuk orang lain. Ya. Gitu kan? Nah, kalau misalkan maha pengasih, maka tidak mungkin ada kesalahan. Kalau tidak ada kesalahan, ngapain diampuni? Jadi tidak mungkin ada yang kasih itu bisa mengampuni, karena semua yang kasih diberikan kepadanya itu pasti tidak akan ada penderitaan, pasti tidak akan ada penyesalan, pasti tidak akan ada kesalahan. Oke. Apa yang harus diampuni dari makhluk yang tidak bersalah? Kan coba Akang kasih, Akang maha, ini maha ya, maha pengasih. Berarti Akang tidak akan menciptakan penderitaan. Ya, tidak akan. Dan penderitaan disebabkan oleh apa? Kesalahan kan? Iya. Iya. Jadi kalau misalkan penderitaannya hilang, berarti kesalahannya hilang. Kalau kesalahannya hilang, lalu siapa yang harus diampuni? Akang sebutkan maha yang lain lah. Kita pasti akan menemukan kontradiksi. Maha tahu dengan maha apa? Apa lagi? Coba. Maha tahu, maha pengampun, maha kasih, maha maha penyayang. Maha penyayang. Iya. Oke, maha tahu dan maha penyayang. Iya. Ya, sama seperti yang tadi. Jadi kalau misalkan dia maha penyayang, berarti tidak mungkin ada kesalahan. Jadi kalau seperti itu, maka tidak akan dibentuk dunia ini yang penuh dengan kesalahan, dan Tuhannya tahu. Tuhannya tahu kita melakukan kesalahan. Itu tadi aku pengen lanjutin tadi. Aku takutnya motong tadi. ini kayak lagi please ya. Enggak. Ini gue pengen biar semakin gue disalahpahamin. Kalau Tuhan maha tahu, Nabi Adam dan Siti Hawa diciptakan. Iya. Itu kan makan buah kuldi. Iya. Kalau Tuhan tahu, Iya. kenapa itu bisa kejadian? Betul. Dan kenapa harus mencari-cari di Taman Eden? Iya, dia tahu. Iya. Dia tahu ketika dia menciptakan. Ini kan kita pakai logika manusia. Gue menciptakan sesuatu yang gue tahu sesuatu ini akan menghancurkan dirinya sendiri. Iya. Kenapa Tuhan tidak membatasi? Kenapa? Ini kan berkontradiktif banget. Ini juga bisa dipertanyakan. Tuhan tuh free will. Iya. Dia punya rencana buat kita, tapi kita punya hak untuk menentukan langkah kita. Iya. Ini kan kontradiktif. Iya betul. Ya makanya itu masalahnya. Makanya gini Kang. Mau kita lanjutkan bahasan yang memusingkan ini, atau saya ajak Akang tobat dan langsung beragama kembali, beriman kembali? Tetap lanjutin dulu, tapi ujungnya tetap aku pengen biar ini kan membongkar pola pikir manusia. Karena aku yakin banget pola pikir ini tuh tetap pasti ada di dalam pikiran kita terdalam. Iya. Cuman terbatasi dengan ajaran-ajaran agama. Iya. Kita nggak berani mempertanyakan. Iya. Makanya tadi aku bilang aku mempertanyakan ini atas dasar memperkuat keimanan. Iya boleh. Nah, makanya aku pengen lebih dalam lagi. Nggak apa-apa, lanjutin aja Kang. Biar pusing-pusing dah. Jadi apa pertanyaannya? Tadi kenapa bisa kontradiktif kayak gitu? Kenapa kalau emang Tuhan maha tahu, dia membiarkan Nabi Adam dan Siti Hawa makan buah kuldi? Kenapa tadi maha pengampun, maha ini kontradiktif? Tidak ada keadilan, tidak ada kemoralan. Karena maha itu mutlak. Dan karena mutlak, maka dia tuh pasti tunggal. Dia tuh esa, pasti. Namanya juga mutlak. Iya. Nah, karena itu dia tuh tidak mungkin bisa dua variabel, dua konstanta disandingkan tuh nggak mungkin. Yeah. Sama seperti gini nih, pedang terkuat, apakah bisa pedang yang maha kuat, bisakah dia menembus perisai yang maha tahan? Ya. Kontradiksi karena dua. Iya. Coba kalau misalkan yang namanya maha tuh satu, Kang. Yang namanya maha tuh, jadi gini nih. Yang maha itu satu. Maha tuh bahasa paling sederhananya tuh paling gitu kan. Paling atas, si paling. Si paling. Nah, namanya paling tuh ya satu. Gak mungkin palingnya tuh dua. Gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan ada satu benda yang sangat tajam, pedang yang paling tajam, pedang maha tajam dengan perisai maha tahan, maka kalau dibenturkan itu bagaimanapun pasti kontradiksi. Sama seperti, bisakah Tuhan menciptakan Tuhan yang lain? Bisakah Tuhan menciptakan batu yang tidak bisa diangkatnya? Kalau misalkan bisa, berarti Tuhan tidak maha kuat. Kalau tidak bisa, berarti Tuhan tidak maha pencipta, dan sebagainya. Kemahaan itu sebenarnya adalah konsepsi kita tentang si paling, kan? Yang paling itu, dan karena paling itu maka Tuhan. Point of view kita ke atas berarti ya?
Iya, Kurang lebih gitu ya. ya seperti itu. Nah, jadi dalam hal ini balik lagi Kang, kita sebagai manusia dalam bahasa yang paling saintifik gini, em, otak manusia itu hanya didesain sampai bagaimana cara dia bertahan hidup. Dia itu nggak didesain bagaimana berpikir mekanika kuantum. Dia tuh nggak didesain untuk berpikir tentang bagaimana Tuhan itu. Jadi kita tuh ya sebatas hewan. Akang pernah nonton Deadpool? Hmm. Deadpool. Nah, Deadpool itulah manusia satu-satunya. Wolverine tuh hewan. Jadi karena apa? Karena Deadpool itu punya kekuatan untuk tahu bahwa dirinya adalah karakter komik. Ya kan? Dan kita manusia situ. satu-satunya pihak yang ngaku kemana-mana bahwa kita tuh creature, ciptaan. Kita tuh merasa bahwa kita tuh diciptakan. Artinya kita tuh breaking the wall. Kita tuh adalah yaitu Deadpool itu. Wolverine nggak tahu bahwa dirinya karakter fiksi. Siapapun nggak tahu di situ kan. Captain Marvel siapanya nggak tahu. Batman nggak tahu. Nah itu hewan-hewan. Hewan-hewan tidak pernah bertanya apakah Tuhan itu ada. Oh jangan-jangan saya itu diciptakan. Nggak pernah. Cuman kita yang berpikir bahwa oh kita sebenarnya adalah ciptaan. Ada yang menciptakan bla 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 kayak gitu. Dan Deadpool bisa ngomong ke kamera. Kayak ngomong ke penciptanya gitu ya. Oke, terus pertanyaannya berarti adalah dengan segala kerumitan tadi, berarti kan tidak ada, tadi Akang juga bilang tidak ada keadilan, tidak ada adaban sebenarnya, moral itu sebenarnya nggak ada. Bahasa yang paling realistis ya. Paling realistis. Dan apa tugasnya manusia di bumi ini berarti? Ya nggak ada tugasnya. Manusia hanya harus bertahan hidup seperti seharusnya dia ada. Berarti apa sebenarnya tujuan Tuhan menciptakan manusia? Ya kalau Tuhan itu ada, balik lagi ke situ ya. Jadi gini nih ya, saya mohon maaf ya, tapi saya harus menyebut kalau Tuhan itu ada, itu sebenarnya adalah pembelaan terhadap Tuhan. Sebab semua konsekuensi logis dari pernyataan-pernyataan kita itu akan menghasilkan kesimpulan bahwa Tuhan itu menjadi jahat atau menjadi kejam. Tidak sempurna gitu. Nah, jadi apa sebenarnya tugas Tuhan, tugas manusia di muka bumi ini, yaitu pada akhirnya diserahkan kepada agama masing-masing. Kita tuh gak percaya pada Tuhan, kita tuh hanya percaya pada orang yang mengaku berbicara dengan Tuhan. Jadi kita tuh percayanya pada orang, bukan kepada Tuhan. Akang misalkan Kristen gitu ya, Akang tuh gak pernah lihat Yesusnya, gak pernah mendengarkan wahyunya secara langsung. Akang tuh gak pernah melihatnya, gak pernah melihat penampakannya dan sebagainya. Akang percaya dari mana? Dari penulis-penulis Alkitab. Manusia kan yang akan percaya itu. Jadi keimanan kita tuh sebatas bukan pada sesuatu yang transenden, bukan sesuatu yang imanen. Kalau di Islam? Ya sama, pada akhirnya kita hanya percaya pada hadis-hadis dan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Nabi. Jadi kepercayaan dan keimanan kita sebenarnya adalah pada figur, pada manusia. Dan ya Bang, lanjut. Aku ini menarik banget. Dan bahkan manusia yang kita maksud pun sebenarnya belum tentu itu adalah manusia yang tunggal. Misalkan ketika Akang membaca berita tentang Yesus atau saya mendapatkan hadis tentang Nabi Muhammad begitu ya. Nah, otoritasnya itu bukan berasal dari Nabi, otoritasnya itu berasal dari orang yang menceritakan tentang Yesus, tentang Nabi Muhammad. Jadi keimanan saya terhadap agama saya tergantung pada Imam Bukhari, keimanan akan terhadap Yesus bukan kepada Yesusnya, mungkin terhadap Lukasnya, terhadap Yohanesnya dan penulis-penulisnya ya. Dan kita juga membuka kemungkinan, wah jangan-jangan itu di tengah jalan dipalsukan, berarti keimanan kita adalah pada pencetak Alkitabnya dan seterusnya. Pendeknya adalah bahwa kepercayaan kita tuh nisbi, pengetahuan kita juga nisbi. Kita tuh nggak tahu apa-apa. Kita tuh tidak bisa percaya pada sesuatu yang benar-benar bisa kita yakini. Dan pada akhirnya, tebak coba. Menurut Akang, kenapa Akang percaya pada Kristen? Kenapa saya harus percaya pada Islam? Kenapa banyak di antara teman-teman yang mungkin akan marah dan kepanasan ketika membahas bahasa ini? Pada akhirnya kesimpulannya adalah kita ternyata percaya pada sesuatu karena ego kita sendiri. Iya kan? Saya memutuskan untuk percaya pada satu agama. Kemudian saya nonton perdebatan agama. Kok agama saya kelihatannya emang salah ya? Kita tuh jadi sakit hati, kita tuh jadi marah, kita tuh jadi gak enak banget ketika lihat ada pendebat dari agama saya kalah sama pendebat orang asing. Artinya apa? Artinya ego. Dalam hal itu tuh kita bisa marah tuh gara-gara ego.
Ada banyak orang yang kena berita-berita bohong, hoax dari mana-mana gitu ya. Tapi dia tetap memegang hoax itu karena betapa besar rasa sakit hatinya kalau sadar bahwa selama ini kita dibohongin. Berarti kita bodohnya nggak ketulungan. Karena itu maka kita harus tetap pura-pura percaya saja pada apa yang kita imani, percaya saja pada apa yang diwartakan. Jadi balik lagi ini pada ego. Nah, kenapa manusia punya ego? Karena itu adalah titik tertinggi dari naluri manusia untuk mempertahankan kehidupan. Jadi balik lagi ke situ. Bicara soal iman, Kang. Iman, kadang-kadang kan agama ini rata-rata agama itu diwariskan dari orang tua. Oke. Ya kan ya? Dan kadang-kadang juga ketika itu diwariskan dan ada anak yang bertanya kepada bapaknya, tentang keimanan, tentang ketuhanan. Seringkali diblok dengan pernyataan udah percaya aja. Iya. Iya kan ya? Iya. Nah, gara-gara ini mengakibatkan keraguan iman. Iya. Ya kan? Yang akhirnya tidak bisa dijawab oleh siapapun dan dia berusaha mencari jawaban di luar. Oke, aku nyambung lagi. Mencari jawaban keluar. Dia menghadapi dengan dunia, realita. Ketika pemuka agama melakukan kejahatan, mau di Kristen, mau di Islam, mau di Buddha, Hindu segala macam, muncul kekecewaan. Pertanyaanku adalah, kenapa manusia ini sering memperdebatkan Tuhan, tapi menyuruh orang untuk udah percaya aja? Itu kan aneh gitu, Kang. Kita kan kayak udah percaya aja. Tapi kita nggak mau memperdebatkan tentang, tapi suka dipertanyakan, kita diperdebatkan. Tuhan tuh ada atau enggak? Tapi anak bertanya, Pak, Tuhan udah percaya aja Islam yang benar. Udah percaya aja Kristen yang benar. Iya. Saya pengen menyampaikan salam kepada debator-debator agama. Saya pengen sampaikan secara psikologis, orang-orang yang suka berdebat dalam hal agama itu justru adalah orang yang imannya sangat lemah. Sangat-sangat lemah. Justru, jadi gini nih, orang yang imannya sangat lemah, dia tuh mendapatkan euforia, mendapatkan kesenangan ketika akhirnya sadar bahwa agama lain juga layak untuk tidak dipercaya, layak untuk tidak diimani. Jadi dia tuh ragu dalam keimanannya. Gimana cara untuk memperkuat keimanannya? Adalah dengan melihat bahwa agama lain tuh lebih jelek. Gitu. Adalah untuk menemukan bahwa agama lain juga ternyata cacat logika dan sebagainya. Jadi ketika Portugal kalah di Piala Dunia, sakitnya tuh luar biasa. Dan satu-satunya cara untuk bisa menenangkannya adalah melihat bahwa Argentina juga kalah. Gitu. Iya, benar, gitu kan? benar. Gitu. Nah, jadi satu-satunya cara untuk menemukan bahwa Cristiano Ronaldo itu tetap layak disebut GOAT adalah bahwa Lionel Messi juga gagal dalam Piala Dunia. Itu senangnya luar biasa. Nah, jadi dalam hal ini orang-orang yang biasanya suka berdebat terkait dengan agama, biasanya mereka itu memang sejak awal tuh kritis, dia tuh mempertanyakan agamanya, mempertanyakan agama orang lain. Jadi mereka sejak awal tuh memang punya nalar yang sangat besar, tetapi mereka semuanya a priori. Apa itu? A priori itu meyakini sesuatu dulu, baru kemudian mencoba mencari semua legitimasi akal untuk membenarkan keyakinannya. Oke. Jadi kalau misalkan seseorang, saya gak yakin apapun tentang Tuhan, tentang matahari, tentang alam semesta, tentang keabadian, ini saya nggak percaya sebelum saya menemukan buktinya. Nah, tapi ada juga yang a priori, saya percaya bahwa Tuhan itu ada, maka semua penjelasan tentang Tuhan itu harus dia dukung dan harus dia bela. Nah, makanya debator-debator itu mau secerdas apapun, dia tujuannya adalah untuk membela keyakinannya. Berarti dia yakin dulu baru cari argumentasi. Bukan mencari argumentasi mana yang benar dan mana yang salah. Gitu. Nah, bagaimana dong caranya kita mendidik anak-anak kita? Ya, tadi kan balik lagi ke anak-anak tadi. Tadi menarik soalnya bahwa ketika kita mempertanyakan Tuhan karena kita nggak yakin. Kenapa, Kang? Menarik. Oh, bukan itu. Ya Allah. Nah, bagaimana kita mendidik anak-anak kita membiasakan mereka untuk bisa mempertanyakan Tuhan? Enggak, saya nggak mendidik anak saya seperti itu. Terus bagaimana caranya kalau dari versi Akang mengajarkan anak kita tentang agama? Jadi gini, Kang. Pada akhirnya nih ya, kita tuh mentok pada
satu kepastian bahwa kita tuh tidak tahu apa-apa. Jadi bahkan ketika kita mengaku, misalkan ya, ada orang ateis, Coki misalkan. Saya tidak percaya Tuhan, saya hanya percaya pada sesuatu yang bisa saya buktikan dalam nalar, dalam indrawi kita gitu ya. Ya kan pertanyaannya adalah, pertama, sebanyak apa pengetahuan kita kalau semuanya hanya didasarkan pada nalar dan indrawi saja. Kan misalkan tahu bumi bulat atau enggak aja kita harus percaya pada ilmuwan, bukan kita tahu sendiri. Bukan kita lihat sendiri. Iya, bukan kita lihat sendiri. Percaya bahwa galaksi itu ada nun jauh di sana 1 juta tahun cahaya gitu dan sebagainya. Ya itu juga dari ilmuwan. Kita bahkan tidak tahu laut katanya dieksplorasi hanya 5%. Kita nggak tahu itu. Jadi sebenarnya yang bisa kita konfirmasi dalam konteks pengetahuan itu sangat-sangat terbatas. Dan kalaupun itu sangat terbatas, kita juga tidak tahu apakah kita sedang dibohongi atau tidak. Misalkan, saya mengira bahwa istri saya itu setia. Tahu dari mana? Oh, saya kan setiap hari memikirkan, setiap hari ngeliatin dia. Setiap hari bisa lihat jadwalnya dia. Bahkan nomor WA-nya juga saya sadap, saya cek HP-nya gitu dan sebagainya. Ya kan kita juga tetap nggak tahu motif hidupnya, kita nggak tahu bagaimana alam pikirannya. Mungkin aja dia sedang berfantasi dengan laki-laki yang lain, mungkin aja dia sedang berfantasi dengan motor gitu. Dia punya fetish tertentu dengan itu, kan kita juga tidak pernah tahu dengan itu. Gitu. Nah, jadi pada akhirnya ketika nanti ada orang yang bertanya atau berkesimpulan bahwa saya hanya akan mempercayai sesuatu yang bisa saya buktikan secara indrawi dan secara nalar, pertama, betapa sedikitnya pengetahuan kita. Akang, coba sebutkan pengetahuan Akang yang langsung Akang ketahui. Yang tidak kata orang lain. Ayo, apa ayo? Jenggot saya hitam dan ada putih-putihnya. Itu pengetahuan Akang yang asli nggak? Asli, karena saya lihat. Enggak, Kang. Enggak. Kan saya lihat. Ini benar. Saya ajukan 2 pertanyaan. Coba. Agak migrain langsung kepala nih ya. Dari mana Akang tahu bahwa ini tuh hitam? Mungkin aja ini tuh namanya tuh, ini warna ngik, Kang. Ini warna ngik. Ini ngik ya, ini ngik. Akang menyebut ini hitam tuh karena seluruh rakyat Indonesia melabeli ini tuh hitam. Gimana kalau aslinya ini sebenarnya warnanya ngik? Iya. Ini disebut kursi ya? Ya kan itu kesepakatan bersama kan? Akang kan nggak tahu, emang orang semuanya sepakat. Dia juga pernah nanya, iya. Iya kan begitu? Iya. Itu pertanyaan pertama. Iya. Kenapa ini nggak, misalkan, ini adalah apa gitu ya? Saya pikirnya jadi aneh-aneh. Ngik. Gitu ya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah, ini tuh kan sebenarnya bukan hitam. Ini tuh sebenarnya adalah cahaya matahari yang menerpa jenggot saya, atau cahaya lampu lah menerpa jenggot saya, kemudian memantul ke mata Akang. Ada warna yang disembunyikan, ada yang warna yang tidak disembunyikan. Sudah masuk ke mata, diproses sama otak sehingga otak menyadar bahwa itu tuh warnanya ngik atau hitam, gitu kan? Nah, pertanyaan saya kan berarti itu tidak faktual. Itu kan nggak faktual, Kang. Jadi sebenarnya ini tuh bukan hitam. Sebenarnya ini adalah proyeksi dari cahaya. Iya. Yang sebagian dihilangkan, dan itu disebabkan sama apa? Gara-gara mata Akang hanya memiliki 3 kerucut. Hijau, kuning, merah. Hanya itu doang. Nah, coba saya pernah ngomong, kucing tuh cuman kenal 2 warna, Kang. Kucing. Jadi dia tuh nggak tahu warna kuning, Kang. Jadi kalau saya jelaskan, Cing ini kuning. Bahkan seandainya dia bisa ngomong sama kita, dia tuh nggak ngerti kuning itu apa. Ini kuning, itu kuning. Kuning. Ya, dia tuh mau kita menjelaskan kayak gimana pun, Akang tuh nggak bisa mendefinisikan kuning. Nggak ada manusia yang bisa mendefinisikan kuning. Dia tuh nggak bisa. Nah, itu tuh karena kerucut matanya 2. Kita kerucut matanya 3. Bagaimana dengan kerucut mata hewan yang sampai 12 sampai 10 gitu. Dia nggak bisa menjelaskan sama kita. Nah, dia nggak ngelihat bahwa ini tuh hitam. Dia tuh melihat warna lain. Cuman dia nggak bisa ngejelasin bahwa kepada kita bahwa warna itu tuh sebenarnya bukan itu. Ada nggak pengetahuan yang bisa yang di dalam dunia ini yang secara faktual emang tidak didapatkan dari orang lain? Ya makanya tadi saya nanya sama Akang. Misalkan, kalau aku Akang nggak menemukan. Dari Akang saya menemukan beberapa hal. Coba, boleh. Misalkan ini nggak diajarin. Ketika bayi dilahirkan, dia langsung nyari nete ibunya. Itu nggak diajarin sama siapapun.
Gak diajarin ya? Iya. Betul ya? Gak Iya. diajarin. Naluriah ya. Naluriah. Atau ketika penyu yang baru dilahirkan, dia tiba-tiba langsung berusaha berenang ke pantai. Oke, itu juga. Atau ular, Kang. Ada penelitian bahwa manusia yang tidak pernah ketemu sama ular sekalipun, ketemu sama ular itu jadi takut, Kang. Bukan karena cerita? Bukan. Jadi, atau ginilah, bayi, Kang. Bayi dicemplungin dia ke kolam yang dalam, dia tuh tahan napas, Kang. Tahu dari mana bahwa kalau misalkan menyelam tuh harus tahan napas? Jadi kan seharusnya dia sedot dulu, terus pas sakit ya udah dia tahan napas gitu kan. Tapi kenyataannya bayi dicemplungin itu nggak tiba-tiba langsung tahu diri dan tahan napas. Nah, ini ada banyak sekali sebenarnya informasi-informasi yang tidak didapatkan dari pengalaman dari ini orang. Nah, tetapi yang tadi itu, ini kan konteksnya adalah kalau ada orang yang mengatakan bahwa saya hanya akan percaya pada sesuatu yang bisa saya buktikan. Nah, yang bisa saya buktikan, pengetahuan yang saya dapatkan tanpa sosialisasi dan pengalaman, itu jumlahnya sangat sedikit. Masa saya harus kembali, pengetahuan saya adalah waktu kecil saya bisa netek ke ibu saya. Ya, terbatas itu nggak mungkin ya. Seterbatas itu. Artinya, sebagian besar kita ini, yang politikus, yang fans Jokowi, yang fans Pak Prabowo, yang fans pada Anies Baswedan dan sebagainya, itu mempercayai mereka baik dan atau jahat itu adalah karena sama mekanismenya seperti kita percaya pada agama. Jadi agama itu bagaimanapun adalah mekanisme yang secara otomatis akan muncul dalam benak manusia karena kita dipaksa untuk menjadi percaya pada sebagian besar fenomena. Berarti balik ke pertanyaanku, bagaimana kita bisa atau mungkin ke Akang, ke anaknya, bagaimana membuat anak kita atau siapapun ya, agama itu tidak jadi diwariskan, tapi emang karena atas pengetahuan dia tentang agama dan keyakinan dia tentang agama tersebut. Saya secara pribadi sebenarnya beragama dengan cara yang berbeda sih. Saya percaya Tuhan sepenuhnya dan sampai sejauh ini saya tidak memiliki metode untuk membuat saya itu ragu. Oke. Saya tidak punya metode, oke. Nah, sampai sejauh ini saya nggak tahu ke depan seperti apa. Tapi proses berpikir saya itu terus-terusan menguji keimanan saya. Nah itu kan bisa dilakukan karena ya umur yang bertambah segala macam, pengalaman kita. Nah untuk anak kecil, untuk anak-anak muda yang dimana dia menjadi agama tersebut, jarang orang yang dari muda sudah menentukan agamanya juga jarang. Nah bagaimana? Jadi gini Batagor. Oke, gimana Kang? Jadi gini Kang Batagor. Jadi gini Kang. Saya memahami bahwa anak-anak kecil itu membutuhkan agama bukan demi kepercayaan mereka, tetapi demi sosialisasi dan identitas komunal mereka. Oke, aku setuju. Jadi sama seperti setiap Kania tuh pernah nanya sama saya, Pak Guru masih sholat? Ya sholat lah saya, kenapa emang? Kan itu Akang tuh mikir orang ateis gitu kan, dia tuh bilang kan begitu kan. Nah terus dia tuh nanya, nanti kalau anak diateiskan dulu supaya berpikir gitu atau kasih agama. Terus saya bilang iya saya mengajarkan anak saya itu dengan agama yang saya anut, dengan yang masyarakat anut gitu. Kalau misalkan nanti dia pindah agama, kalau misalkan nanti dia jadi ateis atau dia misalkan menjadi pencerah dari agamanya atau dia menjadi ulama besar, ya itu adalah keputusannya. Tetapi ketika dia belum bisa mengambil keputusan apapun, dia harus mendapatkan identitas komunal, sama seperti Akang nanti kalau diusir sama Pak Prabowo mau pindah ke Australia, mau pindah, itu terserah, tapi Akang sekarang dilahirkan itu sebagai WNI dan Akang harus berbicara dengan bahasa ibu. Itu adalah bagian dari identitas komunal kita. Jadi agama, bahasa, budaya, tutur kata, adab, cara minum, cara makan, cara jalan, semuanya wajib kita sosialisasikan. Itu adalah kewajiban orang tua kepada anaknya. Kalau misal anak Akang pernah bertanya tentang Tuhan, tentang Allah, iya. Bagaimana menjelaskannya? Iya, saya jelaskan apa adanya. Saya jelaskan apa yang berdasarkan identitas komunalnya dia akan jawab seperti itu. Kalau misalnya anggaplah anak Akang bertanya, kenapa kita Islam? Kenapa kita nggak Kristen? Kenapa kita nggak Hindu? Saya akan bilang Kristen itu salah. Saya bilang Hindu itu salah. Saya bilang Islam itu benar. Gitu. Ya, ya akan nggak apa-apa nyebut nanti anak itu nggak apa-apa. Cuman jadi gini, agama itu
itu tuh memberikan kepada kita, balik lagi lah, kita anggap agama itu sebagai identitas komunal untuk sementara waktu agar kita pahami gitu. Ya. Kalau anak kita bertanya, kenapa kita tinggal di Indonesia, kenapa kita nggak tinggal di Jepang, kenapa kita nggak tinggal di apa dan sebagainya, maka saya akan menjawab bahwa ya karena orang tua kamu ada di sini dan sampai sejauh ini kita beradaptasinya dengan bahasa, dengan sosialisasi itu adalah dengan bahasa Indonesia. Begitu, ya. Makanya sekali lagi kalau nanti kamu mau pindah ke luar negeri, bahkan keluar angkasa sekalipun, silahkan. Ya silahkan, tetapi kamu harus punya identitas awal yang bisa membuat kamu bisa berkomunikasi dengan orang. Tapi kenapa banyak orang, ini mungkin lebih ke orang tua ya, bagaimana kenapa orang tua tuh jarang banget atau tidak mau masuk ke penjelasan ke anaknya tentang agama, tentang Tuhan, apakah mereka sendiri pun ragu atau tidak bisa punya pengetahuan yang banyak tentang menjelaskan tentang agama dan Tuhan? Enggak. Agama itu tidak butuh penjelasan banyak sebenarnya, Kang. Jadi kenapa kebanyakan orang tidak mempertanyakan agama dan udah diam aja, yang penting percaya aja. Iya, banyak banget. Seperti yang saya bilang tadi, Kang. Karena otak kita itu hanya didesain untuk bertahan hidup. Otak kita itu nggak didesain untuk menjelaskan itu. Untuk bertanya dan menjelaskan itu. Dan agama itu memberikan kepada kita tuh penghidupan, Kang. Iya. Betul kan? Betul. Agama itu memberikan kita penghidupan. Dan karena itu, maka manusia itu sebatas manusia diberikan hasil-hasil penghidupan dari situ, ya maka dia tidak akan bertanya lebih. Karena bagaimanapun dia adalah otaknya, konteks evolusi otak manusia adalah bagaimana caranya dia mendapatkan makanan, mempertahankan hidup, dan menjauhi bahaya. Kalau misalkan akan keluar dari agama, kan akan kena bahaya kan? Setidaknya sama orang tua akan misalkan diusir gitu, atau digunjingin gitu. Atau setidak-tidaknya akan itu nanti akan diteror gitu, dan lain sebagainya. Kan begitu. Jadi manusia itu ya sebatas itu saja. Itu adalah logika paling mendasar manusia. Manusia tidak akan pada bagian, misalkan gini ya, Tuhan tuh bentuknya seperti apa ya? Nah, misalkan ya, seandainya pun kita menemukan, oh sebenarnya Tuhan tuh bentuknya seperti awan. Nah, misalkan seandainya seperti itu, kita tuh nggak bisa membuktikan itu, kan? Percaya Tuhan itu 3, akan nggak bisa ngebuktiin saya Tuhan itu esa, saya nggak bisa ngebuktiin. Nah, itu adalah bagian dari kepercayaan, dan makanya saya mengharap semua orang, nah ini garis bawah ya, saya berharap semua orang nggak usah mikir seperti yang saya pikirkan, karena itu buang-buang waktu, tidak akan menghasilkan sebuah ini. Dan itu juga termasuk orang-orang yang debat agama, itu 1.500 tahun, 2.500 tahun berdebat di tema yang sama. Dan sampai sekarang juga nggak selesai. Karena nggak ada satu pun di antara mereka, debat Kristen lawan Islam. Yesus tuh adalah satu dari 3 oknum Tuhan. Yang satu, nggak mungkin, dia itu hanya seorang nabi. Nggak ada seorang pun di antara mereka itu yang bisa membuktikan secara eksplisit dan bisa ditunjukkan secara empiris dan bisa diuji secara ilmiah bahwa pernyataannya itu adalah benar. Coba tunjukkan dulu Tuhannya datang ke sini, kemudian suruh dia ngaku. Gitu. Kan nggak ada yang bisa seperti itu kan. Kita hanya bisa membuktikannya itu di akhirat nanti. Kalau akhirat itu ada. Nah, jadi ya saya sekali lagi ya Baraya, teman-teman. Baraya nggak apa-apa Baraya. Saya tuh tidak menghendaki bahwa saya tuh berpikir seperti ini. Saya tuh nggak menghendaki itu. Dan pikiran ini tuh muncul dengan sendirinya. Maka kalau Tuhan itu ada, maka Tuhanlah yang memaksa saya untuk berpikir tentang itu. Gitu. Jadi saya nggak merasa bersalah sih dalam hal ini, Kang. Tadi ini agak menggelitik di kepala saya tadi pas kita tuh mempeributkan agama, ya agama ini benar, agama itu benar. Tapi nggak ada satupun yang bisa menjelaskan secara empiris agama mana yang benar. Kita tuh memperdebatkan ruang kosong berarti. Kita memperdebatkan ego kita. Memperdebatkan ego kita. Jadi Tuhan ada berdasarkan kepercayaan kita yang didapatkan pada orang atau pada kitab. Yang kita memutuskan percaya atau tidak kepada kitab itu secara egois. Iya kan? Iya. Berarti kita memperdebatkan ego. Makanya banyak orang yang berdebat agama itu jadi marah-marah. Karena mereka memperdebatkan ego. Kan? Terakhir Kang. Udah terakhir ya? Ini terakhir. Ini kan mau pergi kan ya? Sibuk. Jadi sebenarnya harusnya tadi di awal, cuman jadi penutup aja. Surga neraka itu ada? Saya percaya itu ada.
Oke. Akan percaya, saya juga percaya. Oke, kita sepakatin dulu. Tapi kenapa orang-orang yang mungkin tidak percaya Tuhan, tidak percaya agama, mengatakan bahwa surga dan neraka itu hanyalah sebuah kiasan untuk menakut-nakuti umat manusia? Itu satu. Kedua, kenapa suka disimbolkan surga itu di atas, neraka itu di bawah tanah? Oke. Ya kan, itu suka banget ya, tanah, di bawah tanah, penghakiman atau apa segala macam. Dan kalau emang Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Pengampun, kenapa dah surga dan neraka? Terakhirnya 3 pertanyaan. Iya. Oke. Gini kan, seperti tadi kita sebenarnya kita singgung. Iya, tadi kita singgung. Keberadaan surga dan neraka itu adalah kepercayaan kita bahwa keadilan di dunia itu tidak akan pernah tercapai. Oke. Karena bahkan kita juga nggak ngerti keadilan itu seperti apa. Gitu kan. Dan karena itulah maka kita gambarkan, kita bayangkan tentang keberadaan surga dan neraka. Neraka dengan begitu keji dan kejamnya, surga begitu banyak kenikmatannya. Nah, itu diserahkan kepada orang yang sangat baik, tapi tidak sempat mendapatkan kebaikan itu di dunia. Sedangkan neraka itu diserahkan kepada orang-orang yang jahatnya luar biasa, tetapi tidak sempat mendapatkan penghukuman di dunia ini. Jadi sebenarnya konsep surga dan neraka itu adalah kepercayaan pada manusia, kepercayaan manusia bahwa keadilan itu tidak akan tercapai di dunia ini. Begitu. Maka terciptalah itu. Surga dan neraka itu. Surga dan neraka itu. Lalu kemudian pertanyaan simbol surga di atas, neraka di bawah. Ini banyak sih sebenarnya untuk semua hal. Jadi maksudnya gini, Akang berdiri tuh kaki di bawah, kepala di atas. Jadi ya simbolik semuanya. Iya, kita kan simbolik karena di bumi juga kan kita tuh sebenarnya lagi miring kan. Iya. Iya. Kalau bumi memang benar bulat. Nah, jadi kita tuh memahami atas dan bawah itu sebagai yang atas itu yang mulia, yang bawah itu memang yang lebih rendah. Tapi ada penjelasan sebenarnya, Kang. Oke, apa? Sebenarnya yang paling bawah itu adalah yang paling mendasari kebutuhan dan kehidupan kita. Yang paling atas itu adalah bagian imajinasi dan sisi idealitas kita. Oh, oke. Jadi gini nih. Gini nih. Akang lebih menghargai, atau masyarakat di seluruh dunia itu lebih menghargai Elon Musk daripada menghargai petani. Padahal petani itu yang ngasih kita makan. Elon Musk tuh nggak ngasih kita makan, dia tuh hanya ngasih sisi ideal bahwa kita bisa terbang keluar angkasa, dan uang yang dihasilkannya juga bukan buat makan, tapi buat foya-foya, buat memenuhi kebutuhan kita yang lain-lain. Padahal kebutuhan kita tuh ada di level paling dasar. Nah, jadi yang paling dasar itu sebenarnya adalah yang realitas, yang paling atas itu sebenarnya adalah idealitas gitu. Jadi bayangan kita tentang benar, bayangan kita tentang hakiki, bayangan kita tentang dan lain sebagainya itu ada di kepala kita di bagian atas. Sedangkan yang justru menopang kehidupan kita itu adalah bumi. Dan pada akhirnya inilah yang membuat laki-laki oleh masyarakat di dunia selalu dianggap lebih agung daripada perempuan. Karena laki-laki yang menurunkan hujan dan perempuan yang menumbuhkan benih-benih. Tapi perempuan itu diinjak-injak karena perempuan itu disebutnya Mother Earth. Ya, ibu pertiwi. Ibu pertiwi kan, pertiwi itu bumi kan, ibu pertiwi. Sedangkan ayah itu disebutnya sebagai ayah langit. Makanya saya mohon maaf kepada orang Kristen, Tuhan ayah itu selalu digambarkan di langit, dewa bumi itu selalu digambarkannya di bumi. Seperti itu. Jadi apa yang menjadi realitas, apa yang menjadi kebutuhan kita simpan di bawah. Tetapi apa yang sebenarnya kita bayangkan, cita-citakan, kita anggap sebagai keadilan, kebenaran, pokoknya semua yang ngawang-ngawang dalam bentuk konseptual dan abstraksi itu kita simpan di atas. Jadi yang ini realitas, ini idealitas, nah di bawah situ berarti sesuatu yang bahkan lebih mengerikan. Kalau ini adalah realitas, ini adalah kebaikan, idealitas gitu kan, maka ini adalah sisi terburuk dari bayangan kita, gambaran kita tentang yang buruk. Itulah kenapa digambarkan adalah neraka tuh di bawah, surga di atas. Nah, ketika Tuhan Maha Pengampun, kenapa masih ada surga dan neraka? Ya itu perdebatan soal kemaha-mahaan itu tuh yang cukup membingungkan gitu. Nah, karena itu ya. Iya. Iya. Nah, maka orang-orang itu langsung, padahal kalau jawaban yang jadi ada bukan hukum, ada teori logika yang paling sederhana yang kita sebut biasanya sebagai pisau ocam. Oke. Pisau ocam. Akang tahu kan pisau ocam? Itu kayak gimana? Pisau ocam tuh gini. Saya kasih tebakan sama Kang. Kang, saya di situ melihat, tapi Akang jangan lihat ke sana ya. Kang, saya tuh di situ melihat
ada kendaraan beroda 2 dan nampaknya terbuat dari metal, dari kain dan dari karet. Dan orang-orang tuh menyebut benda itu tuh motor. Menurut Akang itu apa? Menurut Akang Tanpa dilihat. Tanpa dilihat. Saya sebut ya, saya ulang lagi ya. Ya. Itu ada benda beroda 2, bisa jalan sendiri, kayaknya bisa didudukin dan dikendalikan. Dia terbuat dari karet, dari metal, dari kain, dari plastik mungkin. Dan orang-orang tuh menyebut dia tuh motor. Menurut Akang itu benda apa kira-kira? Ya bisa motor, bisa sepeda. Oke, enggak, itu sebenarnya adalah motor. Jadi pisau ocam tuh maksudnya gitu, Kang. Oh, oke. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti. Nah, Ya. masalah yang besarnya gini nih. Sekarang kita pindahkan kepada sisi yang lebih kita sakralkan ya. Misalkan Pak Prabowo. Jangan Pak Prabowo lah. Kamu Pak Prabowo juga nggak apa-apa. Nggak apa. Misalkan gini ya, Pak Prabowo. Pak Prabowo itu jumlah menterinya kebanyakan, reshuffle-nya kebanyakan, kemudian menteri yang mengundurkan diri juga kebanyakan. Pisau ocamnya itu apa? Ya berarti kabinetnya nggak baik-baik saja. Kabinetnya nggak baik-baik saja. Tapi kalau ada orang yang mensakralkan, oh enggak, itu aslinya gak gitu. Itu sebenarnya adalah karena, kayak gitu kan. Nah, kepercayaan kita pada Tuhan juga kayak gitu. Oke. Kalau Tuhan itu memang maha adil dan Tuhan itu maha pengampun, kenapa harus ada yang dimasukkan ke dalam neraka? Oh itu kayak gitu. Padahal jawaban simpelnya adalah, ya karena Tuhan tuh nggak ada. Gimana? Iya kan? Kok kesana jawaban? Kalau semua perilaku Tuhan itu mengkhianati sifat-sifatnya sendiri, maka yang paling mungkin itu yang nggak ada. Sifat itu tuh nggak ada, entitas itu tuh nggak ada. Entitasnya apa sifatnya? Ya jadi sifat itu kan dilabelkan pada entitas. Ya. Jadi gini, Tuhan maha baik. Maha baik, maha pengampun. Pengasih, maha adil. Tapi kemudian ada surga dan neraka. Ada surga dan neraka. Iya. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah, ya mungkin Tuhan tidak maha baik. Itu kan konsepsi kita aja. Konsepsi kita, ya. Nah, kalau Tuhan tidak maha baik, konsekuensinya apa? Ya berarti tidak ada Tuhan, karena Tuhan itu disebut sama kita tuh maha baik. Jadi maha, maka dia disebut sebagai Tuhan. Kalau mahanya dihilangin, dipretelin satu demi satu, ya kemahaannya hilang, maka sesuatu itu menjadi hilang. Berarti salahnya di kata maha ini. Akang bayangkan gini lah. Ya. Akang menyebut matahari karena apa? Karena dia bersinar. Bersinar. Ya karena semua orang juga ngomong itu matahari. Oke, karena semua orang melihat matahari dan karena dia bersinar. Kalau seandainya, jadi sifatnya itu bersinar, terlihat, menerangi gitu kan. Kalau dia tidak bersinar? Nah, kalau dia tidak bersinar, kalau dia tidak menerangi, kalau dia tidak kelihatan, apa kita sebut dia matahari? Tapi kan bisa aja kalau semua orang tetap sepakat bahwa itu dia matahari. Ya kan nggak ada yang di situnya itu. Nggak kelihatan juga gitu. Oh iya, nanti orang bisa bilang, oh sudah ada terjadi perubahan. Kita nggak bisa menyebutnya lagi dengan matahari. Iya. Nah kan begitu. Ya. Jadi ya balik lagi. Kalau misalkan tapi sekali lagi ya, Baraya, saya tuh banyak yang nanyain, ini Pak Guru tuh sebenarnya ateis atau apa? Enggak, saya tuh enggak ateis. Saya beragama dengan cara yang berbeda. Saya beriman dengan cara yang berbeda. Dan saya bilang sekali lagi, saya tuh sampai sejauh ini ada di level bahwa saya tidak memiliki metodologi untuk membuat saya ragu pada agama saya. Wow, oke. Segitu, sampai sejauh ini ya. Tapi saya bakal nguji terus. Karena tadi itu sebenarnya menarik tadi, karena pertanyaan yang satu lagi ini adalah, ini cukup membingungkan. Pasti banyak yang juga bertanya. Tuhan Maha Pengampun, tapi kenapa ada surga dan neraka? Oke. Ada case tadi. Tapi Tuhan punya hak prerogatif. Ada orang pemuka agama tetap bisa masuk neraka. Ada juga orang yang jahat mungkin bisa masuk surga. Balik lagi gimana Tuhan menentukan lu masuk neraka apa surga. Nah ini kan tiga hal yang udah kontradiktif nih. Betul. Maha Pengampun, kenapa ada surga neraka? Pas ada surga neraka, takaran baik dan buruknya itu balik ke Tuhan. Ya kan? Iya, ya itulah. Ya tepat di situ. Kebingungannya itu di situ. Karena ya pada dasarnya penjelasan bahwa Tuhan Maha Pengampun dan Maha Adil
itu bukan gara-gara Tuhan yang pernah ngaku, tapi karena kita Manusia. aja. Iya, manusia aja yang melabelinya seperti itu. Coba kita bikin. Oke. Aku nemu ya. Aku tahu. Okay. Ya. Coba kita bikin teori penjahatnya di film Marvel tuh yang punya pedang Necrosword apa? Ada yang tahu? Yang lawan Thor. Yang lawan Thor siapa ya? Yang si Batman tua terus jadi penjahatnya itu. Aduh, aku nggak tahu. Ada yang tahu? Hah? Oh, nggak tahu. Nah. Nggak apa-apa, kalau nggak tahu juga nggak apa-apa, jelasin aja. Pasti yang nonton tahu. Jadi dulu kala tuh ada makhluk yang terus-terusan memuja Tuhan, tapi hidupnya tuh justru malah semakin lama tuh semakin menderita. Planetnya tuh semakin lama semakin panas, semakin kehilangan sumber daya, manusia satu demi satu mati, dan akhirnya dia kehilangan istrinya, dan akhirnya dia kehilangan anaknya. Dia tuh bilang, saya kan memuja Tuhan selama ini, saya tuh memuja dewa selama ini, tapi kenapa dewanya tidak mau kasih saya, kenapa dewa tidak mengabulkan permintaan saya? Permintaan doa saya. Dan ketika anaknya itu mati, akhirnya dia bilang di ateis, oh ternyata dewa itu nggak ada. Dia nggak jawab permintaan saya. Itu semua suku saya, semua bangsa saya, planet saya mati. Saya adalah orang terakhir yang ada di sini. Oh berarti dewa itu tidak ada. Nah satu waktu dia jalan-jalan, ternyata dia menemukan dewa itu ada. Dan dewa itu sedang berkelahi satu sama lain. Dewa itu sedang berkelahi satu sama lain. Terus pas akhirnya dia dekati dan dia sadar, akhirnya dia tuh mendapatkan pencerahan. Ternyata dewa tuh atau Tuhan tuh dalam hal ini bukannya tidak ada. Ada, tapi sibuk untuk mengendalikan kekuasaannya. Dan Tuhan satu dengan Tuhan yang lain sedang berebut kekuasaan, makanya dia tidak peduli pada makhluknya. Dan jadi ini tuh kayak gambaran pemerintahan. Jadi kita minta kayak gimana pun gak diwaro, karena dia tuh bukannya mencoba untuk memberikan kebaikan buat kita, tapi sebenarnya dia tuh sedang berebut kekuasaan dengan orang yang lain. Apakah Tuhan juga sekarang sedang berebut? Jadi orang dari agama A dengan agama B selama ini tuh tidak mendengar doa kita, tapi karena mereka tuh sedang berebut kekuasaan. Jadi bayangkan Tuhan ini yang tangannya saya mohon maaf ya, yang misalkan wujudnya seperti ini dengan yang wujudnya seperti itu, mereka tuh juga sama kayak umatnya di bawah, mereka tuh berperang gitu, saling merebutkan. Mereka juga memperebutkan. Mungkinkah seperti itu? Kalau itu disebut tidak mungkin, ya sama seperti kita menyebut Tuhan itu satu dan tunggal dan manusia, itu juga sama-sama mustahil. Gitu. Sampai situ dulu aja, Kang. Sampai situ aja dulu. Karena ada pertanyaan lanjutan nih sebenarnya banyak banget, nanti kita di video selanjutnya aja. Mana orang Kristen yang katanya ngajak saya podcast? Bisa nggak? Enggak. Nanti ya, next time ya. Next time nanti. Jadi sekalian ya. Jadi teman-teman nanti akan ada satu channel YouTube yang bahasanya gue produserin, Kang. Itu namanya Metanoia. Ya, jadi di sana itu adalah teman-teman yang sekolah teologi membahas tentang kekristenan. Membahas kekristenan ini dari perilaku kekristenan, dari ya isu-isu yang ada di kekristenan dan lain-lain. Pengen ngundang Hakang nanti. Bukan berdebat, tapi bertukar pikiran. Karena siapa Yesus menurut seorang guru gembul? Nanti aja jawab ya. Fiktif. nanti kita obrolin di situ. Karena kalau aku pribadi, aku masih banyak pengen nanya tentang kita terakhir yang kita bahas budaya dan agama, aku pengen masih mempertanyakan tentang manusia kadang-kadang mempertanyakan kenapa ada orang yang hidupnya bangsat banget tapi lebih kaya daripada orang yang taat beragama. Nah, itu juga menarik gitu ya. Jadi terima kasih Guru Gembul sudah hadir. Di sini fansnya Ronaldo semua ya? Kenapa? Siu, Nyil. Bukan juga. Oke. Nggak cocok jadi guru nih, pelawak dia emang. Terima kasih Guru Gembul, sehat-sehat selalu.